Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ke channel gua dan Febrian. Kali ini kita mau podcast tentang kerandoman aja sih. Host kita kali ini adalah Alfarizi, guys. Bintang tamu. Bintang tamu. Lu hostnya. Hostnya gua. Bintang tamu kali ini adalah Alfarizi, salah satu tiktokers yang sangat bermakna di APP. Ini dia. Oke, jadi apa kabar Anda? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah agak-agak baik. Agak-agak baik, waduh. Iya. Kenapa nggak full baiknya? Jadi begini ceritanya Mas. Gimana? Jadi kan saya tuh hari ini banyak sekali tugas-tugas yang menumpuk sehingga otak saya formal ini nih. tidak mumpuni. Jadi ya kurang cukup baik lah dari segi makan, segi pola pikir. Tapi setelah bertemu Mas ini alhamdulillah sekarang udah fresh gitu. Fresh, alhamdulillah. Gimana nih hasilnya? Tugas-tugas jadi selesai. Tugas-tugas jadi selesai semua. Cuman ada beberapa tadi tugas saya yang ada problem sedikit lah. Mas nih sebenarnya asli dari mana sih, Mas? Saya asli Mas Alfarizi dari Sumatera Selatan aslinya. Tapi saya ada keturunan Belandanya dikit. Terus Dikit ya? aja. Itu Mas dulu penjajah bukan? Saya bukan penjajah, Bukan, Bu. tapi bapaknya kakek saya itu Penjajah. pernah dijajah. Kasihan juga ya, Mas. Iya. Ya, kasihan juga ya, Mas. Penjajahnya. Karena lontarkan pertanyaan Anda ke saya. Terus sekarang Mas kesibukannya apa selain Kesibukan saya. beli pecel lele? Oke. Jadi kesibukan saya itu ini bukan tentang aktivitas sehari-hari ya, ini Iya. kesibukan ya. Kalau kesibukan di Selain berak sama makan deh. selain berak sama makan itu menurut saya aktivitas yang udah biasa lah. Tapi kalau kesibukan itu mungkin ya senam jari 5 kadang-kadang. Sometimes ya. Ya jari ini grip. Grip. Tuh, Oh, untuk iya. menguatkan forearm kita dalam perpancuan. Perpanco dan pergelangan. Ya. Pergelangan buat pull up juga bisa. Up dan itulah kita supaya bisa ngejenggut orang pas Benar. lagi situasinya. Saya kesibukan hari ini menggangguin orang sih kebanyakan. Oh, pantesan dari pagi saya mendengarkan pelaporan dari salah satu mahasiswa. Bahwasanya dia tuh sangat terganggu dengan salah satu seorang oknum mahasiswa Oke. terkait pelecehan seksual. Ternyata. Bukan. Bukan Anda tuh. Ternyata bukan Anda ya. Ya, itu bukan saya. Jadi seperti ini, Mas. Ya. Saya melihat saya pusing sekali untuk hari ini. Saya terus memikirkan Kan ada saya tadi terselesai. Kamu masih mengeluh, Mas. Oke. Jadi Indonesia ini kalau saya lihat dari segi pola pikirnya sampai dari jenjang pendidikan SD sampai SMA itu semua pelajaran itu sangat tertinggal dengan negara-negara lain. Mengapa sih bisa melontarkan seperti itu? Ya karena ada beberapa Apa, Der? Nitip apa, Der? Der, nitip tas Der. Der. Sorry Der. boleh. Tidurin Der, ada laptop Der. Karena guys ya iklan. Ini jam Ini brand 11 lewat. ambassador ya. Iya, Brand ambassador. ambassador. Jangan lupa endorse ya. Endor. Endor bukan endorse gitu. Endor. Endor. Tuh nggak dibayar, kalau Nggak endorse dibayar. dibayar. Semoga Golda Nah, membayar. jadi gimana nih tentang pendidikan Ya, kita nih? Ya, nanti malam nih. Ya. Gimana nih? Jadi tentang pendidikan. Untuk pendidikan ya. Bro. Maaf Mas ya, ini kita lagi podcast Mas ya. Anda kalau mau ikut nanti boleh masuk. Jadi seperti ini. Tentang pendidikan saya itu saya dari SD itu saya Prihatin ya. bukan cukup prihatin sih. Banyak hal yang harus diungkapkan apa tuh, Mas? Salah banyaknya, Pak. Salah banyak. Nah, salah satu nggak mungkin. Salah banyak. Salah banyaknya saya waktu SMA kelas 3 saya nakal sekali. Salah saya di situ sih. Terus saya jarang belajar. Sehingga saya kena marah oleh guru saya sendiri. Lalu di situ saya SMP dimasukkan ke dalam penjara suci oleh kedua orang tua saya. Saya mau tebak nih,
penjara sucinya. Boleh Anda tebak? Nusa Kembangan? Wah, itu Pak. Pesantren? Terlalu suci. Ya, pesantren benar sekali. Gimana tuh kesannya? Saya dengar-dengar tuh pesantren banyak sekali bagusnya, ada yang jeleknya. Apa sih Mas kelebihan dan kekurangannya? Oke, kelebihan dari pesantren ya, menurut saya itu kita diajarkan kemandirian. Kemandirian itu akan muncul ketika Mas ini sangat mencerminkan siapa ya? Salah satu tokoh yang menginspirasi saya juga. Nah, Ya Rocky Gerung berarti ya? Gerung, ya, saya sangat terinspirasi dari cara berbicara beliau karena beliau itu menurut saya otaknya sudah di luar nalar karena seluruh pengetahuan dia udah mengetahui semuanya dari segi biologi, kimia, beliau udah menguasai semuanya. Bahkan cara memimpin negara juga beliau udah pandai. Jadi di situ saya tidak bisa meniru ilmunya, namun saya bisa meniru cara bicaranya. Tuh, emang harus ada salah satu yang dicontoh ya Mas. Iya. Ketika ada public figure yang menurut Mas bagus contoh, salah satunya pola bicaranya ya Mas. Pola bicaranya. Jadi ketika seseorang itu pengen melihat IQ-nya tinggi atau enggak, lihatlah dari cara bicaranya. Bagaimana saya bisa mengatakan seperti itu? Karena ada, kalau misalnya IQ di bawah 80, itu bicaranya dia tidak teratur. Betul. Itu Seperti pembicaraan kita ini. IQ kita tidak Tapi kita sengaja untuk mengembangkan topik tersebut karena ini adalah first first time kita. Terus juga ini adalah perbincangan santai. ya, santai dan geram dan NGSL apa Mas? NGSL. Singkatan apa? NGSL. Iya. Kalau Anda boleh tahu silahkan jelaskan. Ngasal. Ya. Ngasal tapi tepat ya Mas. Ngasal tapi tepat. Jadi saya itu sekarang pusing Mas. Jangan banyak tanya lah. Bagaimana kita kan menciptakan podcast ini untuk dipertanya Mas? Oke. Nah jadi begini Mas. Oke. Nah lanjut dari cerita Mas tentang pengalaman dari SD, pesantren, dan mulai kuliah di sini. Menurut Mas nih, Mas ini kan perantau nih, masih mulai menggeluti perjalanan di Jakarta. Bagaimana ini pendapat Mas terkait pergaulan, terus orang-orang di Jakarta bagaimana, terus kesannya yang paling berkenan baik ataupun jahat di Jakarta bagaimana? Oke, saya kasih jawaban singkat. Ketika saya merantau, disitulah saya belajar untuk berdiri sendiri. Jika saya tidak merantau, mungkin saya tidak bisa untuk berdiri sendiri. Karena kenapa? Karena faktor sering dimanja orang tua juga saya. Jadi saya memilih merantau, menjauh dari orang tua untuk bisa berdiri sendiri. Istilah katanya hijrah ya Mas? Hijrah, ya. Itu kalau dalam istilah kata Islam ya, itu adalah hijrah. Hijrah itu tidak harus dengan hijrah menuntut ilmu, tetapi juga bisa hijrah menuntut pengalaman. Betul Mas. Yang kedua, mendalami pengalaman Mas ini. Benar sekali. Bagaimana tipsnya ini Mas? Atau Mas mau ceritain dulu nih dari saya nanyain tadi? Oke. Jadi Anda tadi bertanya, bentar saya belum menjawab pertanyaan yang kedua tadi ya. Clearin dulu ya. Clearin dulu. Baru tipsnya. Oke, tipsnya. Pertanyaan kedua tadi bagaimana relasi orang-orang di Jakarta ini berbeda dengan orang Palembang. Menurut saya perbedaannya cukup signifikan. Bagaimana? Signifikan? Karena seperti ini, brother. Di Palembang itu banyak juga pekerja keras, tetapi mereka kerasnya bukan seperti kerasnya di Jakarta. Keras keras itu baku tumbuh atau keras dengan tekad dan usahanya? Jadi di sini saya akan melontarkan perbedaannya. Kalau di Palembang itu segi kerasnya
kerja kerasnya ada, cuman tidak terlalu over daripada di Jakarta. Kalau di Jakarta ini, menurut saya sudah terlalu over dan orang di sini sekitaran tidak menye-menye. Anak kecil sudah bisa menghasilkan cuan, terus anak kecil bisa memotivasi orang-orang dewasa di pedesaan. Nah, jadi kenapa bisa ada perbedaan signifikan? Karena di Jakarta itu mungkin pernah menjadi ibu kota ya, sampai sekarang masih jadi ibu kota ya. Nah, sedangkan Palembang walaupun kota tertua nomor 1 di Indonesia, namun di sana relasinya kurang menurut saya, karena pendatangnya juga beda-beda. Kalau pendatang di Jakarta kan jelas sudah dari seluruh negara juga hampir ada, dan bermacam bentuk cara kerja, terus produktivitas mereka juga sangat berbeda sih menurut saya. Tapi juga Palembang juga keras dalam pekerjaan, tapi hanya orang-orang tertentu saja, tidak keseluruhan. Nah, di Jakarta ini hampir keseluruhan. Bahkan anak-anak kecil pun mereka sudah terdoktrin untuk mencari penghasilan. Mungkin di sana mereka ada hobinya. Iya. Karena emang terkadang ya, suatu lingkungan itu sangat mempengaruhi ya, Mas, dengan pola kehidupan yang berlangsung ke depannya. Seperti anak kecil yang Mas ceritain tadi. Iya. Dia sangat, mungkin dia ada suatu contoh dari masyarakat seperti, nggak jauh lah, bukan masyarakat, tapi keluarganya terdoktrin untuk bikin usaha kecil-kecilan, sehingga dia bisa berusaha nih mulai dari kecil. Benar. Jadi kalau peribahasa orang rantau itu, jangan dulu pulang sebelum padam. Belum. Oh, salah Mas itu. Jangan pulang ketika engkau tidak membawa apa-apa. Jadi minimal bawa baju lah Mas ya. Minimal kita bawa penghargaan dari segi ekonomi. Tapi yang kebanyakan diharapkan itu dari segi ekonomi, karena orang yang merantau itu selain mencari pengalaman, mereka juga mencari cuan. Finansial ya. Finansial, lebih tepatnya finansial. Dari beberapa, saya tinggal bertahun-tahun di Palembang dan saya udah 2 tahun tinggal di Jakarta ini. Mas, cukup tidak seimbang. Cukup tidak seimbang. Saya bisa mengatakan seperti itu. Saya udah tinggal lama ya di Palembang, tapi ilmunya menurut saya lebih banyak dapat 2 tahun di Jakarta daripada di Palembang. Saya bisa merasakan itu. Saya juga sangat merasakan. Mas, saya dengar Mas nih sangat mengeluhkan tentang satu makanan khas dari Palembang, tentang pempek dan cukanya itu. Gimana Mas? Kok beda jadi suatu hal yang harus dipermasalahkan di Jakarta ini? Kenapa Mas? Apa bedanya? Sebenarnya itu bukan suatu permasalahan, cuman saya kurang ini kecewa mungkin ya Mas ya, kurang apa namanya, kurang menikmati dari segi cuko. Mungkin selera orang-orang di sini juga berbeda. Terus juga bahan-bahannya juga udah beda ya, namanya juga makanan khas kan, makanan khas datang ke kota baru itu ada perbedaan bahan juga lah. Karena dengar Mas pernah debat tentang cuka sama pedagang keliling pempek. Oh, itu pernah saya. Gimana Mas ceritanya itu? Itu ceritanya seperti ini, simpel saja. Saya menanyakan mengapa cukanya ini terlalu manis dan terlalu tidak pedas. balance ya Mas, seperti yang di Palembang. Kalau di Palembang itu biasanya dia menggunakan asam, terus juga rasanya itu bakal menyatu dengan ketika pempeknya itu dicelup. Saat pertama kali menggigitkan, bedanya ada juga di Jakarta itu pempek enak, cuman harganya sangat tinggi. Itu pempeknya asli banget rasanya di Palembang, cuman harganya lebih tinggi. Perbedaannya sangat signifikan. Nah, dengar juga Mas nih ya, ketika makan empek-empek antara Jakarta dan Palembang, Mas nih selalu bermimpi tentang suatu hal yang menjadi ciri khasnya. Contoh, Mas makan pempek khas Palembang, Mas bermimpi langsung tentang ampera. Nah, ketika di Jakarta, apa contohnya Mas makan pempek di Jakarta ini? Bermimpinya? Iya. Itu menyebutnya selain bermimpi halusinasi lah ya. Halusinasi.
Wah ternyata pempek itu memabukkan juga ya. Pempek itu bisa memabukkan. Apabila kita doyan. Ya, seperti saya ini sangat doyan. Sekali gigit pempek, saya bisa berhalusinasi pengen lebih lagi pempek. Karena di situ cuma tersedia 10 doang. Ternyata kurang. Jadi kalau di Palembang itu kita cuma 1.000 doang, tapi rasanya udah sama dengan harga yang tinggi di sini. Iya. Ternyata perbandingan PMP ini sangat apa ya mas? Berbanding Banyak macam. Itulah. Sangat berpantul-pantul ya. Tentang pempek di Jakarta ini. Kalau bicara nih mas, mending pempek Palembang atau Jakarta? Kalau mending Palembang pasti, karena khasnya banget di situ. Ada solusi nggak sih mas sebagai kita nih orang Palembang yang merantau Jakarta rindu akan makanan khas Palembang, pempek, cari di mana nih? Mungkin di pempek Raden ya. Pempek Raden itu harganya juga tapi lebih tinggi ya. Kalau mau pempek enak di Jakarta itu cari pempek yang harganya tinggi. Harga rendah juga itu kan jarang langka. Tapi pasti itu mas, Jamin enak. Apalagi yang akan kita bahas kali ini? Mungkin itu saja dulu ya. Karena saya ada meeting lagi sama teman. Oh, ternyata masih sibuk banget. Hari ini sibuk. Ngap lu. Enggak sanggup gua. Memang masa muda itu harus disibukkan dengan hal positif ya. Sebenarnya tidak. Saya ada Gimana? pelemparan sebuah kata. Ketika Anda ingin finansial, itu ketika Anda ingin finansial, kita yang mengendalikan uang, bukan kita yang dikendalikan uang. Itu saja. Itu saja ya, penutup dari podcast terakhir kita hari ini. Teman-teman terima kasih telah menonton podcast dari kami ya. Jangan lupa subscribe, like dan komen untuk update di channel ini. Kedepannya kalian harus pantengin terus channel ini. Oke. Dadah guys. Terima kasih.